Ya, assalamualaikum sahabat YouTube, bersama aku Sofyan di channel Maidon Sofyan TRK. Kali ini aku kedatangan tamu printer Epson L210 yang mana dia memiliki problem yaitu buntu di headnya. Hasil cetaknya aku coba cetak nozzle ketika pertama datang, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Yang keluar hanya tinta warna magenta sama cyan ya. Dan itu pun warnanya putus-putus. Namun setelah kami lakukan cleaning, yang mana cleaning ini aku rasa kalian pun bisa menirunya, bisa mempraktekannya supaya hasilnya nanti akan seperti ini. Langkahnya nggak ribet kok, mudah saja. Semua printer Epson dapat kalian kerjakan dengan metode ini. Hanya ada sedikit perbedaan pada pembukaan untuk casing karena masing-masing tipe casingnya tidak sama untuk membuka casingnya. Begitu juga untuk membuka bagian soket headnya. Ada sedikit perbedaan di situ semua. Namun inti dari cara pembersihannya sama. So, jadi jangan lewatkan video ini sampai selesai ya. Namun buat teman-teman yang baru saja singgah di channelku, please subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video baru dari. Dan di video kali ini aku praktekin dengan menggunakan printer Epson L210. Kali ini aku akan praktekkan mulai dari awal, mulai dari cek nozzle ketika masih baru saja diterima, sampai kelar step by step, mulai dari pembongkaran, nanti pencucian headnya sampai selesai, hingga hasil cek nozzle akhir ketika sudah selesai di pencucian. Oke, tonton video ini sampai selesai ya. Ya, kita cek nozzle terlebih dahulu. Kita lihat hasil dari print headnya. Memang hasilnya ini yang keluar hanya cyan sama yellow, itu pun yellownya agak kehitaman tadi ya, yang menandakan bahwasanya tinta itu meluber di bawah cheese-nya, sehingga berakibat bercampurnya warna dari warna yang berbeda. Ya, kita langsung bongkar aja printer Epson L210 nya. Kalian siapkan terlebih dahulu obeng plus ya, harus menggunakan obeng plus untuk membuka. Kita buka baut, satu baut bagian atas sebelah kiri ya, yang ada segelnya ini yang kita buka. Kita simpan ya, kita simpan karena nanti kita pasang lagi biar nggak bingung. Kemudian kita buka bagian atasnya ini jadi satu sama scannernya ya. Caranya diangkat dulu bagian sebelah kanan yang ada bautnya, kemudian kita geser ke sebelah kiri ya. Kita geser ke sebelah kiri, tetap dipertahankan posisinya seperti ini ya, karena masih ada kabel fleksibel yang perlu kita buka. Oke, sebelum kita buka kabel fleksibel ini ada cover penutup bagian dalamnya yang harus kita buka, yaitu dengan cara kita tarik ke bagian atas. Karena ini nggak menggunakan baut ya, ini hanya menggunakan klip. Kalaupun ada baut di sebelah kanan itu ya. Oke, biasanya sudah nggak terpasang di situ. Dan ini ya, ini yang akan kita buka. Ini kabel fleksibel nih. Ini lewat di bawahnya atau di dalamnya magnet. Ini kita tarik terlebih dahulu. Kita tarik, ingat ya posisinya. Kita tarik yang warna biru bagian atas ya. Nanti masangnya harus sesuai lagi. Nah, kita tarik, kita lepaskan di situ ya. Kemudian kita tarik ke atas. Ya, ini sudah terlepas bagian atasnya. Oke, kita simpan bagian scanner ini. Berikut juga cover penutup kabelnya tadi. Kita simpan ya. Kemudian kita baru mengerjakan proses pembersihan selanjutnya, yaitu pembersihan head cleaningnya, head printernya. Oke, ini kita geser terlebih dahulu rumah cheese-nya, rumah cartridge-nya, tapi nggak bisa digeser kalau ini kita nggak tekan ya. Nah, ini ada locknya, ada lock pengunci, harus kita dorong ke bagian dalam belakang ya. Nah, baru bisa kita tarik ke sini ke tengah. Nah, itu di dalam situ ya tadi ya, di bawah situ. Kalau kalian tidak bisa mendorong, diputar-putar terlebih dahulu baru didorong ke bagian belakangnya ya. Ini sudah selesai, baru bisa kita tarik. Setelah itu kita buka casing penutup cheese-nya ya. Ya, biasanya ada baut di lingkaran ini ya. Di sini ini biasanya ada baut lingkaran, itu aja dibuka, kemudian kita cabut ke atas. Setelah itu kita tutup terlebih dahulu. Ya, kita tutup terlebih dahulu ini kerannya untuk tinta supaya tidak tumpah ketika kita buka atau kita lepaskan cheese-nya dari rumah cartridge-nya ya. Jadi kita tutup dengan kita putar ke bagian bawah stripnya itu ya. Oke, ini dari bagian atas, nampak dari bagian atas seperti ini. Caranya kita cabut terlebih dahulu, buka terlebih dahulu selangnya dari tempat dudukannya,
kemudian kita tekan satu persatu dari bagian belakang ke depan, lock dari cheese-nya, kemudian kita angkat satu persatu, tekan, angkat satu persatu sampai semua cheese cartridge terlepas, dan dipastikan semua tinta di dalam cheese ini penuh atau tidak ada rongga kosong. Namun kalau ada rongga kosong seperti yang di warna yellow ini ya, yang warna kuning nih ya, ini perlu kita sedot dengan cara membalik agar gelembung bagian atas kita tusukkan suntikan, kemudian kita sedot. Oh ya, tadi posisi terkunci ya, kita buka terlebih dahulu kerannya, kita naikkan ke atas kembali, kemudian kita sedot ya. Posisinya gelembung harus di atas, kemudian kita sedot. Ketika sudah penuh baru kita selesai, kita gilir ke cheese yang lain full, maka nggak usah. Oke, setelah itu kita kunci kembali kerannya ya, agar tidak menetes ketika ditaruh dalam posisi seperti ini ya. Lalu sekarang kita ke proses selanjutnya, yaitu membuka head printernya. Namun kita bersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tinta yang masih ada di kepala head printernya ini, agar nanti ketika ada gerakan nanti tidak menetes atau mengenai slot dari fleksibel head printernya. Nah, sekarang kita buka terlebih dahulu bagian samping kiri casingnya ini, tempat penutup dari kabel fleksibel yang menuju head printernya. Oke, dengan cara narik ke bagian atas, kemudian kita tekan ke samping dan dorong ke bawah. Ya, kemudian kita akan membuka bagian belakang dari lock atau pengunci dari dudukan cheese, atau lock pengunci cheese-nya bagian belakangnya, yang mana lock pengunci cheese ini juga terkunci di rumah casing cheese, yaitu bagian samping kiri dan kanannya. Maka kita perlu menggunakan dua obeng min ya untuk menekan ke bagian dalam ya, bagian ini, bagian yang kulingkarin ini ya, kulingkarin ya, bagian kiri dan kanannya ini kita tekan ke bagian dalam bersamaan, kemudian sambil kita tarik ke atas supaya terlepas, karena penguncinya di bagian ini. Oke, di bagian yang kulingkarin ini ya, bagian lingkaran ini kita tekan. Oke, seperti ini caranya ya. Kita tekan dari samping kiri dan kanannya bersamaan, kanan dan kiri, sambil kita dorong ke atas, kemudian kita tarik ke atas setelah lepas dari penguncinya. Oke ya, yang ini yang putih ini adalah penguncinya. Oke, kemudian baru kita bisa melepaskan dari head printernya, yang mana di head printer ini ada 3 baut ini ya. 3 baut inilah yang akan kita buka. Oke, kita buka satu persatu 3 baut ini. Setelah 3 baut ini terbuka, baru kita tarik fleksibelnya yang sedang terpasang ke slot bagian head printernya. Dan ingat, hati-hati ketika sudah kita membuka kabel fleksibel yang menuju head printer ini, karena ini sangat riskan sekali ya. Ya, kita melepasnya, narik ke bagian luar sebelah kiri. Kita tarik begitu, dan ingat posisinya ya, yang putih bagian atas, kalau yang bagian ada birunya itu adalah bagian bawah. Oke, kita simpannya seperti itu, jangan sampai kena tetesan tinta ya, kita simpan di bagian atas begitu. Kemudian kita tarik ya, ini headnya kita tarik ke atas saja karena sudah baut 3 sudah terlepas. Nah, itu slotnya ya, itu yang perlu kita jaga, jangan sampai nanti kena tinta atau kena cairan pembersih, karena itu sangat fatal sekali. Banyak yang membersihkan head justru gagal gara-gara itu ketumpahan tinta atau ketetesan tinta atau tersentuh dengan cairan pembersihnya. Oke ya, head ini perlu gimana ya, sangat hati-hati dalam mengerjakannya. Tapi kita juga nggak boleh takut berlebihan. Kalau takut berlebihan maka kita juga nggak bisa nanti mengerjakan. Oke, aku gunakan cairan pembersih punyaan Fastprint ya. Nah, alat yang perlu digunakan hanya cairan pembersih, kemudian lepek dan suntikan tadi ya. Oke, kemudian ini headnya. Kita nggak perlu banyak menggunakan cairan pembersih, kita keringkan terlebih dahulu yang memang tinta masih menempel di headnya. Nah, yang bagian bawah inilah yang akan nanti kita rendam ya. Kita hanya cukup beberapa tetes saja, yang mana hanya bertujuan untuk merendam bagian head bawah itu. Ya, kalau dihitung ya sekitar 10 mili saja sudah cukup ya. 10 mili aja ini. 10 mili sudah cukup. Kemudian kita taruh di cairan pembersih itu, kita biarkan rendam kira-kira 5 menit. Sambil menunggu rendaman, kita juga siapkan disuntikan itu untuk kita sedotkan di cairan pembersih, agar tujuannya kita juga membantu di bagian atas nanti untuk membantu menyemburkan
dari bagian lubang tinta masuknya itu dari cheese, dari 4 lubang itu. Jadi sebentar kita akan sedot terlebih dahulu dengan menggunakan suntikan cairan pembersihnya, untuk kemudian kita tiupkan satu persatu ke lubang pembuangan atau lubang masuknya cheese tinta ini. Oke, itu di bagian bawah sudah mulai turun tinta-tintanya secara otomatis karena cairan pembersih head yang punyaan aku kebetulan di sini menggunakan First Print punya ya. Ini aku nggak di endorse, enggak, tapi kebetulan memang aku sering pakai ini dan kurasa memang ini merek ini sudah sering kugunakan, sudah lumayan sangat bagus ya. Hampir tidak pernah ada kegagalan dari setiap pembersihannya. Oke, sekarang kita sedot menggunakan sedotan cairan pembersihnya untuk membantu membersihkan bagian dalam dari headnya printer ini. Dengan cara kita sedot ke dalam suntikan, kemudian kita sembur tiupkan melalui lubang masuknya tinta di kepala cheese masuk ke head printernya ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, ini kebetulan ada bekas tinta barusan, ku buang dulu, kemudian aku sedot lagi cairan pembersihnya ya. Ini kita masukkan satu persatu ya. Kita ke bagian tinta warna biru terlebih dahulu. Ini pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan masukkan selangnya ya. Ini suntikan dan selang seperti ini juga bisa kita beli di marketplace ya. Ini bukan bikinan ya, tapi ini memang beli suntikan beserta selangnya. Nah, ini kita tekan pelan-pelan ya sayang ya. Kita tekan pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita tekan pelan-pelan, semburkan pelan-pelan, kita tiupnya sampai menetes pelan-pelan. Oke, satu persatu masing-masing lubang masuknya tinta melalui cheese ke head ini kita tiupkan menggunakan pembersih head ini ya, punya First Print ini ya. Ya, kita satu persatu kita gunakan, satu persatu kita bersihin ya, sedikit-sedikit saja karena cairan pembersih ini agak lumayan mahal juga ya. Jadi kita irit-irit sedikit. Ini aku gunainnya irit-irit. Biasanya satu botol itu aku bisa gunain untuk membersihkan sampai 3 unit printer ya. Oke, ini aku ambil dari bagian depan ya. Itu tintanya di bagian bawah sudah turun semua, menggumpal-gumpal. Itu bagian yang memang itu bagian tinta yang memang menyumbat bagian head, sehingga ketika dikasih cairan pembersih dia rontok turun sendiri. Tapi masih ada di bagian dalam, di jalur bagian dalam dari jalur masuknya tinta dari kepala cheese menuju nozzle itunya, nozzle tinta di headnya, itu yang harus kita bersihkan karena di dalam masih ada gumpalan ya. Oke, dengan cara menyuntik dan meniupkan tinta pembersih dari bagian atas masing-masing lubang tinta. Nah, kalau sudah turun seperti air hujan begitu, seperti air hujan begitu ketika disuntikan, itu artinya sudah normal ya. Artinya tinta sudah masuk turun dengan normal. Oke, kita dari warna hitam sudah baik dan bagus. Kita isi kembali suntikannya. Ini aku terlalu irit-irit nyedotnya pakai sedikit-sedikit barusan ya. Maka aku harus sedot kembali, tapi ku keringkan dulu ya. Aku keringkan terlebih dahulu. Nah, ya, ini. Aku keringin lebih dahulu, ku taruh di tisu dulu ya, biar dia diresap oleh tisu. Yang pasti warna hitam sudah selesai. Sekarang ke warna berikutnya aku sedot kembali. Tapi ini teman-teman kalau menggunakan cairannya ingat ya, sedikit-sedikit aja karena cairannya ini mahal. Ini hampir 200.000 satu botol. Oke, kita sedot lagi, kemudian kita tiupkan ke lubang tinta yang kedua, yaitu warna merah, warna magenta ya. Kemudian kita tiupkan lagi dari bagian atas ya. Kita pastikan kita lap sebenarnya sampai kering dulu ya, agar ketahuan. Kalau nggak dilap karena nanti hanya menetes, tapi kalau dilap sudah kering dia akan seperti air mancur, itu kelihatan tuh ketika ditiup disemburkan. Oke, kita lihat ya. Oke, itu seperti air mancur itu ya. Oke, itu seperti air mancur, berarti sudah normal dan bagus, tidak ada sumbatan gumpalan di kepala nozzle headnya. Oke, yang kedua sudah selesai, yang ketiga dan keempat kita lanjutkan kembali seperti proses yang tadi ku kerjakan. Oke, ya di sini aku anggap semua sudah kita bersihkan ya, semua dari 4 lubang tadi sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan pasang kembali head yang sudah kita bersihkan tadi.
Ingat ya cara pasangnya ya, dan dipastikan juga tadi itu sudah bersih dan tidak kena tinta ya, tidak kena cairan di lubang potnya. Dan di sini fleksibelnya juga perlu kita lap kembali menggunakan tisu kering ya. Dipastikan juga tidak ada cairan yang mengenai kabel fleksibel yang sudah kita simpan tadi. Kita takutkan masih ada ya. Ingat posisinya juga, bagian putih bagian menghadap ke atas dan bagian yang ada birunya menghadap ke bawah atau searah yang biru dengan arah nozzle headnya ya. Ya, begini. Oke, yang putih itu bagian atas, kita dorong saja ya sampai masuk. Oke, ingat itu ya, yang biru itu bagian sana ya, bagian bawahnya ya. Ini kan bagian bawah sebenarnya, tapi kita hadapkan ke atas biar teman-teman pada ngeliat prosesnya ya. Kita tekan saja sampai masuk bagian birunya, sisa sedikit itu ya. Oke, ini berarti sudah terpasang secara sempurna ya. Kemudian kita pasangkan kembali ke rumah headnya. Oke, di sini kita pelan-pelan biar nggak lepas lagi itu kabel headnya, kabel fleksibelnya, supaya nggak lepas lagi. Pelan-pelan kita tarik pelan-pelan itu keluar lebihnya itu kabel fleksibel, dan kita pastikan itu posisinya terpasang dan duduk secara sempurna di lubang 3 baut penutupnya. Lubang 3 baut itu dipastikan pas posisinya ya. Kalau masih belum pas, kalian harus posisikan dahulu, dipastikan posisinya memang sudah benar, baru kita pasang 3 baut penguncinya ya. Oke, setelah itu baru kita pasang 3 bautnya ya. Oke, kita pasang satu persatu bautnya. Ini diusahakan teman-teman menggunakan obeng yang memang ada magnetnya ya, biar ndak lepas-lepas. Ini aku barusan menggunakan pinset. Menggunakan pinset kadang masih meleset-meleset untuk kita taruh ya. Jauh lebih bagus memang ketika kita menggunakan obeng yang ada magnetnya, kemudian kita bautnya kita tempelkan di obeng kita untuk kita turunkan pelan-pelan ke lubangnya masing-masing. Jadi ketika kita menggunakan obeng yang ada magnetnya, obeng plus yang ada magnetnya itu jauh lebih bagus. Nggak kayak gini, ini aku masih menggunakan pinset itu masih meleset-meleset ya, jatuh-jatuh, meleset-meleset. Jadi teman-teman diusahakan memang memiliki, kalau mau bongkar part komponen printer terutama bagian head ini ya, yang mana memang membutuhkan nih obeng ada magnetnya, agar ketika kita masang atau membuka itu nggak susah. Ini untuk pasang kembali juga agak susah kalau kita menggunakan pinset. Ini aku kasih tunjuk, memang aku nggak potong ya bagian ketika aku masang bautnya menggunakan pinset, bahwasanya masang baut itu agak ribet menggunakan pinset, sering meleset-meleset, jatuh-jatuh masih itu. Ketika kita pasang bisa masih rebah, tapi kalau menggunakan obeng yang memang ada magnetnya, maka dia akan menempel sempurna di obeng, kemudian kita langsung masukkan, langsung kita kencangkan. Oke, kebetulan obengku ini magnetnya sudah kurang, makanya tetap nggak aku potong proses penggunaan pinset waktu menaruh atau memasukkan baut skrupnya yang tadi ya. Oke, kita kencangin satu persatu posisi baut yang sudah kita pasang tadi. Dan setelah terpasang secara sempurna, baru kita pasang semua penguncinya yang sudah kita buka tadi. Dan cara pasangnya ya berkebalikan dengan cara waktu kita membongkar. Karena tadi kita tekan, kemudian kita dorong ke atas, maka cara pasang kembalinya ya tinggal kita dorong saja masuk ke bawah sesuai dengan memang lubang bagian penguncinya ya. Kita tinggal tekan saja. Oke, ya sudah terpasang dan terkunci secara otomatis ya. Berikut juga penutup kabel fleksibel di bagian kirinya, kita juga tinggal pasang. Kita pasang dari bagian bawah dulu ya. Jadi dipastikan fleksibel juga sudah terlipat dengan sempurna ya. Jangan sampai kabel fleksibel masih amburadul atau acak-acakan, yang mana nanti justru akan membuat ketika komputer printer ini sudah bekerja, dia akan mengganggu gerakan dari rumah CIS karena lipatan dari kabel fleksibel tidak rapi. Oke, kita rapikan dulu, kemudian kita pasang kembali penutup dari casing ini kabel fleksibelnya dengan cara menekan dari bagian bawah, tarik ke atas dan ditekan ke dalam ya. Oke, kemudian kita pasang satu persatu CIS tintanya. Oke, jangan salah dan terbalik, cara masangnya harus menyesuaikan dengan urutan dari selangnya ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian ikutin aja selangnya, kemudian kalian urutkan cara memasukkannya sesuai dengan urutan selangnya, yaitu warna hitam, kemudian yellow, kemudian magenta, kemudian warna biru. Oke, urutannya seperti itu ya. Ya,
dan dipastikan tinta memang ini sudah full, tidak ada gelembung ya. Kalau masih ada gelembung maka kita sedot kayak tadi proses yang awal tadi ya. Kalau memang sudah full baru kita pasang seperti ini ya. Oke, kita pasang satu persatu selangnya juga ke tempat dudukannya. Ingat cara masangnya harus sempurna ya, agar tidak mereng itu posisinya. Jadi cara masangnya pun diusahakan dari sebelah kanan dulu baru ke yang bagian paling pendek. Oke, ini penutupnya tadi. Ini penutupnya sebenarnya ada bautnya ya, di yang sudah kulingkarin tadi ya, tapi ini nggak dipasang ternyata. Dan ini memang artinya sudah pernah dibuka sama yang punya ya, karena bautnya nggak terpasang. Di sini aku nggak pasangin kembali karena stok bautku untuk penutup casing cheese ini juga nggak ada. Dia bautnya lebih kecil daripada baut di casing ya. Oke, kita buka lagi kerannya untuk kita tes ya sebentar lagi. Oke, kerannya sudah kita buka, yaitu menghadap ke atas ya. Cara bukanya ya. Tadi kita kunci itu menghadap ke bawah. Oke, sekarang kita tes. Tapi sebelum kita tes, kita pasang terlebih dahulu scan yang sudah kita buka tadi. Cara masangnya pun seperti tadi. Kita masukkan kabel fleksibelnya lewat bagian lubang bawahnya itu ya. Lubang engselnya itu kita masukkan dahulu. Jadi langkah yang pertama ketika kita mau pasang kabelnya, ketika kita mau pasang scannernya, yaitu kita masukkan kabel fleksibelnya terlebih dahulu ya. Ini buat yang awal-awal membuka dan membongkar ya, untuk pasang kembali memang agak ribet waktu pasang ya. Lebih ribet waktu pasang daripada waktu membongkar ya. Kalian pelan-pelan tarik, ketika dimasukkan tarik aja pakai jari, kemudian kalian masukkan ke lubang di antara magnet itu ya. Magnet itu kan bentuknya lubang di tengahnya, dia kayak cincin pepeh. Kalian masukkan dan ingat, posisi warna biru harus di bagian atas. Jangan sampai teman-teman kebalik ya. Kalau kebalik dia tidak akan membaca, bahkan bisa terjadi short atau konslet ya. Kalau salah kebalik ya. Oke, sudah dipastikan terpasang, baru kita masukkan dari sebelah kiri dulu. Untuk kita dorong sebelah kanan, baru kita paskan posisi bautnya. Oke, kita masukkan dari sebelah kiri dulu. Setelah masuk ke engsel sebelah kiri, baru ya ini masih belum masuk ya, kita masukkan terlebih dahulu ke engsel sebelah kiri yang kulingkarin ini ya. Yang kulingkarin ini yang kita masukkan terlebih dahulu sebelah kiri. Kemudian tempat baut yang sebelah kanan juga kita paskan ke posisi tempat bautnya. Ini pun agak susah tempat bautnya biasanya ini ya. Posisi baut ini kalau nggak pas dia tidak akan duduk mengangak. Kalau nggak duduk mengangak berarti itu masih tidak terpasang sempurna ya. Jadi teman-teman pelan-pelan saja dalam memasang. Teman-teman harus perhatikan lubang bautnya. Ya, kalau sudah seperti ini sudah benar ya. Ketika sudah memang duduk, posisinya sudah benar antara lubang baut yang bagian di scanner bagian atas dengan posisi lubang baut di bagian bawah casingnya, memang dia akan duduk seperti ini ya. Dia tidak akan tertutup. Oke, baru kita pasang bautnya, kita kencengin. Oke, sudah terpasang semuanya, baru sekarang kita tes ya hasil dari cleaning kita. Oke, kita masukkan terlebih dahulu kabel powernya. Pelan-pelan saja kita masukkan kabel powernya. Ini kabel power memang sudah tercucuk ke listrik ya. Kita angkat ke atas sandaran kertasnya, kita masukkan kertas ya, kita tes ya. Kita menggunakan kertas kosong untuk kita tes sambil kita hidupkan kembali. Oke, kita hidupkan kembali terlebih dahulu printernya. Oh ya, ketika kita menghidupkan kembali ini, teman-teman jangan langsung cek nozzle ya. Jangan langsung cek nozzle, tapi kita charging tinta terlebih dahulu. Oke, kertas kita sudah pasang, kita hidupkan printernya. Kita hidupkan, setelah hidup baru kita biarkan dahulu sampai printer ready. Kemudian setelah ready baru kita tekan tombol reset. Oke, tekan tombol reset dan dipastikan tinta kerannya terbuka menghadap ke atas ya. Karena di sini tinta sudah disedot oleh cheese oleh head ya. Ketika awal hidup, head sudah menyedot tinta yang memang terpasang. Oke, dipastikan tinta juga stoknya ada, karena di sini awal mula buka kembali ini head betul-betul memeras tinta yang memang ada di cheese-nya. Oke, kita tunggu sampai printer Epson L210 nya ready. Setelah itu baru kita charging tinta dengan cara menekan kira-kira 5 detik tombol reset. Oke, tombol reset nih yang warna pink ini ya. Ada di tombol depan Epson L210 ini ada 4 tombol, yaitu tombol power, kemudian tombol hitam putih, tombol color, kemudian yang warna pink itulah adalah tombol reset.
Maka cara charging tintanya tanpa terhubung ke komputer yaitu dengan cara menekan tombol reset lama-lama, yaitu kira-kira sekitar 5-10 detik sampai nanti lampu power berkedip lagi. Karena ketika sudah ready ini, lampu power nanti nggak berkedip ya, lampu power sudah menyala sempurna. Ya, sambil kita tunggu ya. Oke, sambil kita tunggu aku minum kopi terlebih dahulu ini. Ya, semoga dari video awal sampai ke proses yang sekarang ini teman-teman pada ngikutin semua prosesnya. Jadi teman-teman pada tahu, nggak hanya skip saja, karena takutnya yang terlewati di video yang kusuguhkan tadi justru berakibat fatal dari proses pembersihan cleaning dari head printer Epson L210 yang kucontohkan ini. Karena pada dasarnya sebenarnya proses yang kupaparkan, yang kusuguhkan di video ini berlaku untuk semua merek Epson tipe L ya. Semua Epson tipe L cara bersihkannya sama, mungkin hanya berbeda di cara buka casing dan cara buka penutup dari casing penutup tinta cheese-nya ya. Oke, ini sudah ready, kita tekan ya. Kita tekan, barusan sudah ku tekan ini tombol warna pink resetnya kira-kira 5 detik baru berproses charging tintanya. Ini proses charging tinta. Dan proses charging tinta ini juga memakan waktu bisa sampai 5 menit ya. Ketika nanti sudah selesai proses charging tinta dari tabung ya, dari tabung. Ini proses charging tinta dengan kita menekan tombol reset ini, dia adalah proses yang diperintahkan oleh motherboardnya printer L210 Epson ini. Dia memerintahkan agar head menyedot dari tabung menuju cheese untuk diarahkan, disemburkan ke headnya melalui nozzle yang sudah kita bersihkan tadi. Sehingga artinya hasil yang kita bersihkan tadi juga didorong atau disedot secara langsung, secara mekanikal oleh printer L210 itu secara otomatis. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai dari charging tintanya, baru kita matikan nanti. Dan setelah kita matikan baru kita tes hasil nozzle-nya ya. Cek nozzle-nya tanpa juga harus terhubung komputer, cukup juga dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol reset dan tombol power secara bersamaan ketika sudah mati nanti, ketika mau dihidupkan kembali. Maka proses cek nozzle akan berjalan dan kita akan ngecek hasilnya. Perbedaan ketika cek nozzle waktu awal, yang mana waktu awal tadi warna yang keluar hanya warna yellow sama magenta, bukan magenta ya, sama cyan, yang mana cyannya itu pun yang keluarnya warnanya enggak cyan tapi bercampur dengan warna hitam. Oke. Ya, sekedar aku tegaskan kembali sama teman-teman bahwasanya proses cleaning atau pembersihan head yang kupaparin dan kusuguhkan di video ini berlaku untuk semua head pada printer Epson terutama L series. Cuman berbeda saja untuk membuka casingnya saja, baik membuka casing dari printernya dan juga cara membuka casing di dudukan headnya, hanya sedikit berbeda di situ. Kalau cara cleaningnya sama, jadi silahkan teman-teman bisa kembangin sendiri untuk teman-teman yang memiliki Epson dengan tipe yang lain di luar dari tipe L210. Dan kurasa apa yang kupaparkan ini sudah cukup detail, mulai dari cara bukanya semua dan metode juga cara perendaman kepala headnya menggunakan cairan pembersih tadi. Yang mana cairan pembersih itu banyak ya, ada punyaan merek Blueprint, punyaan merek Fastprint, banyak pokoknya. Silahkan teman-teman tinggal pilih, cuman aku rekomendasikan, kebetulan selama aku buka servisan sampai sekarang aku selalu menggunakan Fastprint, yang mana Fastprint itu harganya lebih terjangkau juga dan sudah terbukti aku pasang. Oke, ini sudah selesai ya. Ini kumatikan terlebih dahulu printer Epson-nya, kemudian kita hidupkan kembali dengan menekan bersamaan tombol power dengan tombol reset secara bersamaan. Setelah hidup, kemudian kita lepaskan tombol powernya dengan tetap menekan tombol reset kira-kira 5 detik, kemudian kita lepaskan. Oke. Ya, kita tekan tombol power dan reset bersamaan dengan tetap menekan tombol reset kira-kira 5 detik baru kita lepaskan tombol resetnya, maka proses cek nozzle akan berjalan secara otomatis. Oke, kita lepaskan. Nah,
proses cek nozzle secara otomatis sudah berjalan, dan kita lihat hasil dari cek nozzle-nya apakah ada perubahan antara hasil cek nozzle yang awal dengan yang sekarang. Ya, ini terlihat sempurna. Alhamdulillah, proses cleaning kita berjalan sempurna dan berhasil. Selamat ya teman-teman, kalian juga bisa mempraktekkan di printer kalian. Oke, semoga video yang kusuguhkan dan tutorial yang kupaparkan membawa manfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa tonton video lainnya di channelku bersama aku di channel Maidun Sofyan TRK. Sampai jumpa dan bye-bye.